Silahkan kepada Bapak Asep Hardianto Nugroho, Eskom MIKOM, selaku tutor acara workshop pengisian BKD Sister. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang sudah mengundang saya sebagai apa sebutannya, sharing ya, bukan tutor sebenarnya, sharing terkait tentang pengisian BKD yang menggunakan aplikasi yang namanya Sister ini. Kemudian semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan diimplementasikan oleh teman-teman dosen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Linawati, kemudian kepada pengurus yang sudah mempercayakan kepada saya. Sebenarnya saya juga masih ngulik-ngulik, Ibu. Masih ngulik tentang pengaplikasian BKD menggunakan Sister ini. Langsung aja Bapak Ibu, saya langsung coba share screen, kemudian Bapak Ibu juga kalau yang menggunakan device handphone, lebih baik menggunakan handphone, nanti yang Zoom-nya kemudian nanti bisa langsung dipraktekkan menggunakan laptop atau PC gitu. Saya coba langsung share screen ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan terlihat. Terlihat Bapak Ibu yang saya share screen kan? Terlihat, Pak. Oke, aman. Orangnya ganteng itu. Diumpetin gimana ini cara? Jangan dong. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, terkait tentang pengisian BKD menggunakan aplikasi Sister ini, jadi sebenarnya itu terkait tentang kebutuhan data yang diminta oleh Pusat Data Pendidikan Perguruan Tinggi. Karena PD Dikti itu sebenarnya butuh data terupdate gitu, realisasinya data yang updating itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di luar aplikasi Sister. Jadi aplikasi Sister itu mungkin ke depannya, bukan mungkin sih, diperuntukkan untuk nanti dosen semua portofolionya di sini. Jadi jenjang karirnya itu nanti menggunakan aplikasi yang namanya Sister tersebut. Dimulai dengan rekan-rekan yang sudah berlalu dari tahun 2019 itu sertifikasi dosen sudah menggunakan aplikasi yang namanya Sister. Nah sekarang walaupun ada dua nih yang BKD LDikti 4 sama BKD yang teman-teman yang belum sertifikasi, itu tetap jalan dua-duanya Bapak Ibu. Jadi misalkan, oh saya kan sudah mengisi yang di BKD LDikti 4 gitu, apakah saya harus mengisi juga? Kemarin dapat info, memang kita harus berjalan bersamaan untuk BKD yang LDikti 4 dan BKD yang di Sister bagi dosen-dosen yang sudah sertifikasi. Nah kemudian permasalahannya kan ada sedikit perbedaan. Kalau yang BKD LDikti 4, kita bisa melakukan pemilihan asesor secara sendiri gitu. Tapi di aplikasi yang namanya Sister ini, di BKD dengan Sister, kita tidak bisa melakukan pemilihan asesor sendiri. Tapi enaknya, kelebihannya di aplikasi Sister itu, kita lebih mudah melakukan pengeklaiman. Kemudian dari segi pengeklaiman, klaim kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Selanjutnya adalah dari tampilannya juga lebih user friendly, kemudian lebih enak digunakan sebenarnya. Nah, yang pasti Bapak Ibu kalau dulu ya mungkin kita sifatnya adalah dokumen, setiap ada kegiatan kita pegang, kemudian kita taruh di lemari gitu. Atau kita scan, kemudian kita taruh di folder kita, tapi coba kita rubah dulu persepsi kita untuk ketika dapat surat atau dapat SPTM atau dapat kegiatan, kiranya ada kaitannya dengan kegiatan dosen, baik itu dari tridharmanya, pendidikan, penelitian, atau pengabdian, segera langsung updating di Sister. Nah, yang pasti nanti ya poin-poin yang pada menu-menu ini, seperti profil, kemudian kualifikasi, kompetensi, siapkan penunjang. Nah, ini kita lakukan updating terus ketika kita dapat entah itu surat tugas dan segala macam. Karena akan memudahkan kita saat proses di layanan BKD. Nah, ini ada dua
tampilan di layanan BKD, di menu BKD tersebut. Yang pertama adalah tampilan sebagai kita yang dosen yang akan melakukan BKD, kemudian ada asesor BKD. Kalau yang sudah menggunakan, yang mempunyai NIRA, nanti ketika sister, kemudian dia sudah punya NIRA dan dia sudah terdaftar sebagai asesor, tampilannya akan berbeda. Nanti saya akan izin menggunakan akun Pak Rosul ya Pak, jadi biar bisa ada contohnya. Nah ini pertama saya pakai punya saya dulu, ketika saya sebagai dosen, rekap kegiatannya seperti ini. Nah, di sini nanti ada perbedaan, kalau yang biru ini artinya sudah dilakukan penilaian dan sudah divalidasi. Kalau yang orange seperti ini, itu artinya teman-teman masih sedang mengisi. Kalau yang warna merah berarti memang belum pernah diisi sama sekali. Nah, jadi contoh ini nanti akan saya inikan dulu, saya batal validasi dulu. Sebentar. Nah, ini kuncinya saya buka dulu. Saya kembali lagi ke dosen dengan BKD. Nah, buat Bapak Ibu dosen, pertama ketika sudah masuk layanan BKD, kita lihat dulu status semester yang muncul itu apa. Karena kan di sini status semester yang muncul adalah semester genap 2020 sama ganjil 2021. Sedangkan saat ini untuk proses pengisiannya masih di genap 2020, berarti kita langsung masuk ke pengisian yang warna orange ini. Nanti di sini adalah data-data kita yang menu-menu ya. Ada biodata, kemudian pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, penunjang, kemudian kewajiban lektor atau kewajiban AA dan simpulan. Ini sebenarnya semua data tersebut hanya tinggal ngeklaim istilahnya. Ngeklaim dari kegiatan yang sudah pernah kita inputkan sebelumnya di menu-menu ini. Jadi tadi saya himbau lagi kepada Bapak Ibu dosen, ya setiap kita punya tentang publikasi dan segala macam, kita harus sering-sering update di pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, pertama kali misalkan Bapak Ibu baru buka gitu kan, kita harus tarik dulu portofolionya. Nah, kemudian kita tarik, kemudian dan update biodata. Nanti baru kita poin pertama kita masuk dulu ke pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan kita portal atau menu yang pada di sini, menu di pelaksanaan pendidikan, kita sebagai dosen tidak bisa menginputkan secara otomatis. Beda yang di Kopertis 4. Kalau di Kopertis 4, itu kita menginputkan secara manual. Kita ngajar apa, SPTM-nya kita upload. Tapi kalau di sini tidak. Karena sister ini adalah integrasi dari PDDikti. Nah, pelaksanaan pengajaran yang ada di sini, ini ketika Ibu sudah melakukan pengajaran, datanya sudah dikirim ke PDDikti, nanti dari PDDikti baru secara otomatis akan memunculkan di sister Bapak Ibu masing-masing. Pak Asep, Nah, Pak Asep, ya Bu. punten Pak, bisa nggak dimulainya itu dari awal banget gitu ya? Dari misalnya pas begitu masuk ke Sister Uni, dari awal gitu bisa, karena lupa-lupa banget gitu. Mungkin ada juga yang belum pernah barangkali. Gitu begitu. Bapak Ibu, yang lain gimana? Tadi udah kan. Masa? Udah Pak, saya belum lihat, kayaknya Pak Asep langsung masuk ke dalamnya aja. Ya mangga tuh dilanjut. Nanti ada tutorialnya lah ya barangkali Pak Asep. Ulangnya tuh lah biar jelas. Oh, oke Bapak Ibu. Oke Pak, saya coba keluarkan bisa minta pelan-pelan itu Pak Asep, jangan langsung masuk katanya. Oke Pak, siap Pak SPD. Saya keluar dulu nih.
Bapak Ibu, pertama kali berarti kita masuk ke sister ya Pak. Nah, pas di sister itu kita lihat dulu ini Pak Ibu. Kita lihat akun sisternya adalah sister.unis.ac.id. Ya Bapak Oke, Ibu. coba buka ya. Karena ada juga sister yang dari sister pusat, sister Kemendikbud Dikti gitu. Tapi yang karena kita sudah menggunakan server sendiri dan kita punya server sendiri, jadi kami sudah membuat sister.unis.ac.id nanti yang akan terintegrasi dengan sister pusat. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal memasukkan username dan password. Username dan password itu kalau yang belum pernah menggunakan, kita harus daftar dulu Bapak Ibu. Kita harus daftar dulu, daftarnya menggunakan NIDN Bapak Ibu dan email. Nah, saya sarankan emailnya menggunakan email UNIS. Kenapa? Karena jika menggunakan email UNIS, ketika nanti ada lupa paspor atau lupa paspor email, saya bisa bantu. Tapi kalau menggunakan email pribadi, otomatis nanti ketika Bapak lupa paspor, langsung masuk ke paspornya Bapak. Tapi kalau di paspornya Bapak lupa paspor juga atau ada trouble juga, nah kita ngebantunya bingung Pak. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan email UNIS, email institusi. Nah, nanti kalau lupa paspor bisa langsung pengecekan di sini lupa paspor. Nah, biasanya ketika lupa paspor itu nanti akan masuk ke spam pada email Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita lanjut masuk ke login ya Pak Ibu. Saya menggunakan akun saya. Nah, ini tampilan awal. Ketika sudah masuk, Bapak Ibu yang tadi saya bilang di awal bahwa misalkan Bapak Ibu datanya masih kosong gitu kan. Ya Bapak Ibu lihat dulu di profil, kemudian data pribadi. Nah, ini mesti kita isikan dulu kelengkapan datanya. Biasanya kita inputkan dulu kelengkapan datanya, baik dari profil, kemudian alamat, kemudian kependudukan, keluarga, dan segala macam. Karena ada kaitannya dengan pemanggilan Bapak Ibu di status eligible. Nah, di status eligible itu nanti NPWP, Sinta, itu mesti disinkronkan. Nah, untuk pengeditan ini, kemarin ada beberapa yang terkendala, seperti misalkan, saya akan merubah alamat dan kontak seperti ini. Nanti Bapak Ibu harus melampirkan dokumen pendukung. Misalkan alamat kontak saya pindah dari sini, alamat saya pindah ke, misalkan sudah selesai gitu urusannya. Tapi statusnya itu masih di sister pribadi Bapak atau Ibu. Belum masuk atau belum diajukan. Jadi harus ada proses diajukan dulu di sini. Harus ada proses diajukan dulu. Contoh saya isikan. Saya isikan sembarang ya Pak, Bu, biar contoh saja. Saya simpan. Sebentar Bapak Ibu. Laporan dari Januari 1 Januari sampai 2 nyampe Desember gitu. 30 Desember. Langsung praktek nggak apa-apa ini Pak ya? Iya Pak, Bapak Ibu. Kemudian ini saya juga coba update ya. Itu detailnya seperti ini Pak, maaf. Nah, ketika disimpan,
belum masuk ke proses kepegawaian. Gitu. Nanti ketika datanya sudah diajukan, baru akan nanti tim pegawaian yang bisa mengecek. Nah, itu setiap data yang akan kita rubah ya Bapak Ibu. Ingat harus ada proses pengajuan. Nah, kemudian ada nggak kaitannya dengan sertifikasi dosen? Ada beberapa yang terkait tentang sertifikasi dosen. Jadi ada di Diklat Bapak Ibu. Nah, di Diklat bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pelatihan pekerti atau pelatihan AA, Bapak Ibu segera diajukan. Nah, sekarang ada peraturan baru bahwa pengajuan pekerti dan AA hanya dapat dilakukan kembali dengan batasan tanggal sertifikasi tidak melebihi tanggal segini. Nah, ini pun menjadi kendala kemarin ada beberapa dosen yang sudah, saya dulu sudah pernah mengajukan AA gitu. Seperti saya juga sama, karena saya sudah sertifikasi dosen, karena saya sudah mengajukan yang lama dan tidak melalui riwayat ajuan, otomatis statusnya data tidak melalui ajuan. Nah, untuk khusus AA dan pekerti seperti ini, misalkan contoh sampai kita hanya melihat saja seperti ini, tidak ada riwayat ajuan seperti itu. Nanti yang khusus pekerti dan AA untuk validasinya langsung dari sister pusat, bukan dari sister admin kepegawaian yang ada di UNIS. Nah, udah Bapak Ibu, kiranya kalau untuk profil, kemudian pendidikan, tridharma gitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian, saya rasa tinggal diinput-inputkan saja. Nah, misalkan bimbingan ini juga kita tidak bisa menginputkan Bapak Ibu karena ini adalah sistemnya sudah secara otomatis terintegrasi dari PDDikti yang teman-teman dari admin fakultas dan